pada kelas, yang lain bisa disempurnakan lagi. Ya, intinya keyakinan kelas itu seperti peraturan. Tetapi kalau peraturan itu kan intinya kan melarang. Contohnya apa? Peraturan kelas. Peraturan kelas bagaimana? Contohnya. Ada yang tahu? Tidak boleh berkelahi, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif, menggunakan tidak. Bedanya dengan peraturan dan keyakinan itu adalah kalau keyakinan itu menggunakan kata-kata yang positif. Keyakinan berarti meyakini itu yang harus kita laksanakan nanti. Contohnya apa kalau keyakinan? Kalau peraturan tadi kan menggunakan kata-kata negatif. Kalau keyakinan, contohnya apa? Diubah kata-katanya tadi. Tidak boleh berkelahi. Boleh berkelahi. Jadikan kata yang positif. Tadi kan tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi apa ya? Kata yang tepat yang menggambarkan hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Itu namanya keyakinan, menggunakan kata-kata yang positif. Dan yang lain, tidak boleh terlambat sekolah. Kan tidak, karena menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelasnya adalah peraturan. Peraturan tidak boleh terlambat sekolah. Kalau keyakinan menggunakan kata positif seperti apa? Disiplin bagus. Yang lain bagus ya, disiplin menggunakan kata-kata yang positif. Datang tepat waktu. Nah, tidak ada kata jangan itu. Ada jangan itu. Berarti datang tepat waktu. Nah, itulah perbedaannya. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk itu nanti Pak Guru akan berikan satu-satu kertas ini, nanti kalian tulis keyakinan apa yang akan kalian tulis. Boleh ditulis di sini sesuai dengan keyakinan sendiri. Nanti itu bisa dibuat menjadi keyakinan kelas, tetapi menggunakan kalimat yang positif. Keluarkan alat tulisnya. Rupanya kan banyak. Satu saja.
Tanda tangannya dia lali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Watu Gede, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawan SD Negeri 2 Watu Gede. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk materi ini sangat menarik sekali karena isinya nanti tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Ini adalah modul 1.4 di program Guru Penggerak. Dilanjut, Mas. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, perubahan paradigma yang pertama yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, ini ada suatu pernyataan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan didiskusikan kembali dengan rekan Anda yang B. Bandingkan jawaban Anda apakah beda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Ya, ini adalah permainan mengepalkan tangan. Yang satu A dan satu B. Yang A itu mempertahankan jangan sampai membuka, tetapi yang B boleh membujuk biar yang A itu bisa membuka tangan. Selanjutnya, apakah apakah Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Membuka tidak? Yang A dan B apa? Tetap mempertahankan. Mengapa? Apa alasan Anda? Ya, karena barang berharga. Kita mempunyai posisi kontrol kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita tetap memegang dan tidak membuka tangan. Karena di dalam tangan itu adalah sesuatu yang berharga yang ada di diri kita. Apakah Anda dan B menutup kepala tangan Anda? Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, diri kita sendiri. Walaupun kita dibujuk, dihardik, dimarahi, tetapi kita tetap mengepalkan tangan. Harga diri. Selanjutnya, Mas. Nah, kita sendiri yang
memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi yang mempunyai kontrol adalah diri kita sendiri. Yang orang lain tidak bisa mengontrol kita. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Maksudnya seperti ini. Kita sebagai guru itu hanya menuntun anak menuju apa yang dicita-citakan anak, bukan menuntut. Guru itu menuntun, bukan menuntut. Jangan menuntut anak bisa semuanya, karena anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ya, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak, minat bakat anaknya. Contoh, pembelajaran yang senang nulis, berarti nanti dikelompokkan yang nulis, yang menggambar dikelompokkan dengan yang menggambar. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, ya, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Kalau kita kan ilustrasinya adalah guru mengontrol murid, akan tetapi kita tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini adalah seorang guru yang mengontrol muridnya, akan tetapi itu tidak bisa, karena setiap manusia mempunyai kontrolnya masing-masing. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon realita atau kebutuhan kita sama, tetapi kalau teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itulah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ribut, ancaman, atau hukuman. Ini adalah yang dinamakan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi pastinya tidak asing lagi dari profil pelajar
Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya tentang toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai dari kebajikan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nanti ada kebutuhan dasar manusia, ada beberapa nanti kita pelajari. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, dan keempat kebebasan, dan 5 adalah kesenangan. Itu adalah 5 dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada lagi kasus. Mas Faiz bisa dibantu untuk membacakan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Itu tadi kasus di kelas 5 di SD Pelita Hati. Di kelasnya Ibu Ani, ada seorang murid yang bernama Agus, seringkali meminta bekal makanan. Mungkin ada yang seperti Agus di kelasnya Bapak Ibu semuanya, jalui panganan kancane. Itu kenapa? Apa alasan Agus melakukan seperti itu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ani? Lanjutkan. Nah, di dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Tadi kebutuhan manusia ada berapa tadi? Ada 5. Nah, ini ada 5 semuanya. Kalau kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Agus njaluk panganan kancane mergane Agus kuwi ngeleng. Ora gowo panganan sama omah ora sarapan. Jadi kebutuhan yang di Agus itu adalah kebutuhan bertahan hidup, jadi panganan kancane. Itu alasan pertama. Kalau alasan yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah, butuh cinta dan kasih sayang, itu caper kalau bahasa ini, bahasa caper, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu adalah kebutuhan penguasaan, ben kuoso, ben menangan diri sak kelas. Nah, itu adalah kebutuhan ya. Walaupun satu kasus, tapi kalau pertanyaan atau jawaban Agus itu berbeda-beda, jadi nanti penanganannya juga akan berbeda.
Yang selanjutnya yaitu jawaban Agus, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Ya, kebutuhannya adalah kebebasan. Berarti ini ngomongin tidak ada kebebasan untuk memilih, menentukan pilihan. Jadi yang menentukan pilihan itu adalah ibunya atau orang tuanya di rumah. Jadi ini sekolahan jalui panganan kancane, jaluk panganan kancane, makanan kancane. Nah, yang terakhir yaitu apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Wah, usil nih. Ben ngerti kan ekspresi wajah teman-teman sing keselian ngopo. Nah, pengen kantornya juga ngopo tuh wajahnya kantorku nesu gitu ya. Karena diambil makanannya itu adalah kebutuhan kesenangan. Ya, pengen seneng. Dibeli panganan kancane mergane Agus pengen seneng, kebutuhan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi eksternal di luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah 3 teori motivasi. Mungkin Bapak Ibu guru sering yang mana? Motivasi dari semua tindakan. Mungkin yang pertama menghindari hukuman. Wah, aku dikontrol. Motivasiku apa? Aku pengen orang dihukum karo atasan saya. Itu adalah motivasi yang pertama. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, kalau anak-anak mendapatkan imbalan, oh aku belum dikontrol, nah, aku itu imbalan. Tetapi yang paling bagus yaitu tujuan disiplin positif yaitu menghargai diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena takut hukuman. Jadi harus kita terapkan yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat hanya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, mungkin bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu contohnya, ya, kamu tidak ada kaitannya, tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus mengelilingi lapangan 5 kali. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi apa? Kalau konsekuensi terencana, disepakati, tetapi dengan sesuai dengan apa pelanggarannya. Contohnya, iya, contohnya dia tidak mengerjakan PR. Kalau konsekuensinya bagaimana? Nah, mengerjakan di waktu istirahat. Itu namanya konsekuensi. Tetapi tetap tidak membuat murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensinya. Kalau hubungannya, ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Harus ada kesepakatan juga, harus sesuai dengan peraturan. Tapi kalau hukuman langsung, orang bawa sepatu ireng, sepatu ini kok beneran kuning,
berdiri dan hormat bendera, itu namanya hukuman. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini adalah restitusi, itu memperbaiki kesalahan, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Contohnya, dia terlambat sekolah, jangan menghukum, jangan konsekuensi, tetapi bagaimana cara memperbaiki anak itu biar tidak terlambat lagi. Boleh solusinya bagaimana? Ditanya dulu. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Lanjut mas, segitiga restitusi selanjutnya. Oh, ini dulu. 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima yaitu manajer. Mungkin bapak guru yang mana nanti kita jelaskan dulu satu persatu tentang penghukum dan yang sebagainya. Ya, ini bisa disimak video ini. Contohnya nanti ada di video ini. Contoh posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, teman, dan sampai manajer. Nanti ada di video ini. Bisa diputar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7 loh. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, tadi sudah digambarkan dan juga dipraktekkan ya, 5 posisi kontrol. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya untuk saat ini atau yang sudah pernah dilakukan itu di posisi mana? Mungkin sudah di posisi penghubung atau manajer yang sering mungkin yang manajer belum. Mungkin kalau saya sendiri pertama seringnya yaitu menghukum, langsung menghukum karena dia bersalah langsung menghukum, dan mungkin pemantau karena dia bersalah langsung hukumannya ini. Itu adalah seorang pemantau. Tetapi yang ideal yaitu posisi manajer, itu yang diharapkan dari disiplin positif, yaitu di posisi manajer. Lanjutnya, ya itu belum benar. Ya tadi untuk penghukum itu menggunakan kata-kata yang keras, terusan
Kalau pembuat merasa bersalah itu nadanya datar. Kalau teman seperti kita berteman seperti akrab, jadi seorang teman. Kalau pemantau itu sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau manajer itu adalah mencari solusi kesalahan yang telah dilakukan, bukan menghukum atau membuat merasa bersalah. Lanjutnya. Ya, ini adalah pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali denganmu. Ya, yang mengatakan yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu seorang posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Yang keempat yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah seorang posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Selanjutnya. Ya. Selain itu tadi ada keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan di kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada kesepakatan murid dengan guru. Kalau peraturan bagaimana? Kalau peraturan? Kalau peraturan itu biasanya itu ya tidak melibatkan murid, hanya guru saja. Dan biasanya kalau peraturan itu menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan, menggunakan kata jangan. Jangan terlambat sekolah, nah, menggunakan kata-kata yang negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya, buang sampah pada tempatnya. Terusan kalau jagalah kebersihan, saling menghormati. Karena terlambat terus, jangan terlambat sekolah. Kalau kata kalimat positifnya bagaimana? Tidak. Nah, datang tepat waktu itu adalah keyakinan kelas, menggunakan kata-kata yang positif. Itu mengapa keyakinan bukan peraturan kelas. Tetapi dalam pembuatan keyakinan kelas janganlah banyak-banyak, 4 atau 5, karena kalau terlalu banyak nanti bisa memberatkan anak juga. Dan keyakinan kelas itu juga fleksibel, tidak kita buat ini nanti 1 bulan ke depan direfleksi saji, diganti juga diperbolehkan. Tidak 1 tahun saklek terus, tidak. Di dalam 1 bulan kok kudu ditambahi, kok dikurangi boleh. Dan jangan memberatkan siswa di dalam keyakinan kelas. Ya, itu adalah yang pertama. Yang paling kecil itu adalah peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan yang positif, dan yang paling besar itu adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu nanti bisa mempengaruhi nilai atau kualitas dari satuan pendidikan. Budaya positif harus kita terapkan di lingkungan sekolah, di SD negeri 2 Watu Gede. Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, tadi
keyakinan kelas itu disepakati bersama, baik guru maupun siswa atau murid. Ya, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan keyakinan kelas atau keyakinan tersebut, siswa itu lebih tergerak untuk melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya. Kalau peraturan kan biasanya dengan aturan ini dibuat aturan yang dilanggar, biasanya seperti itu. Tetapi kalau keyakinan itu timbulnya dari diri kita sendiri dan bisa diterapkan bersama-sama. Ini seperti itu keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tadi, keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak biar lebih diingat dan dipahami, serta dapat meninjau kembali apa yang sudah menjadi keyakinan, bisa dirubah, bisa ditambah dan lain sebagainya di lain waktu. Nah, ini perbedaan peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yaitu bertanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain juga dan sebagainya. Itu adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, membuat kesepakatan kelas, contohnya seperti itu. Mungkin ini bisa membuat pakai stick note, diberikan kepada siswa nanti menuliskan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Bisa semua siswa nanti bisa menuliskan dan ditempel ke depan apa saja yang menjadi keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Itu contohnya komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Ya, ini tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur daripada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu memberikan penawaran, bukan paksaan. Itu segitiga restitusi. Itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya, ini bentuknya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Kita ajak bicara dulu. Saya contohkan tadi terlambat sekolah. Kita tanya, penguatan dulu, menstabilkan identitas dulu.
jangan menyalahkan. Kita bisa bilang seperti ini, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menguatkan dulu, oh jadi orang baru aku tok sih salah, berarti semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kok kenapa kamu tadi kok terlambat sekolah? Ditanya, pasti dia akan mempunyai alasan. Oh saya tadi bangunnya kesiangan, saya tidak dibangunkan orang tua. Nah itu kan sudah mempunyai alasan kenapa dia itu terlambat sekolah. Nah yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin. Nah, setelah itu kita akan menawarkan solusi apa untuk memperbaiki masalah tersebut. Mungkin bisa bertanya, bagaimana upaya kamu untuk biar tidak terlambat sekolah lagi, biar dia juga berpikir caranya aku ben ora terlambat meneh piye. Dia pasti juga akan mengutarakan jawabannya. Oh nanti saya tidak tidur larut malam, nanti pagi-pagi diminta dibangunkan orang tua dan sebagainya. Itu adalah cara penerapan segitiga restitusi untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan langsung menjas siswa, kayak kok terlambat gue ini ngopo, pasti dia punya alasan. Jangan senengane kok terlambat gue. Kita tidak pernah menanyakan kenapa kok terlambat terus, bagaimana alasannya apa. Nah sekarang ini kalau anggaran PR dukung nulis ping 200 sebenarnya tidak seperti itu, tapi kita tanya dulu, memvalidasi tindakan yang salah. Ngopo kok kowe anggaran PR? Nah setelah itu kalau sudah tahu mengapa, jadi nanti bisa solusinya bagaimana biar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu namanya segitiga restitusi. Usra-usum dengan anak, adanya hanya kita memfasilitasi anak supaya dia juga berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Itu tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu bisa bilang sama anak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita menguatkan, stabilkan dulu bahwa semua manusia itu tidak sempurna. Jadi dia itu nanti akan mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Nah dari awal kita sudah menjas, kue kok apa orang tahu makan sekolah telat terus, nah, nanti kan dia tidak akan mengungkapkan kesalahannya bagaimana. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Selanjutnya ya, validasi tindakan yang salah. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dan yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, ini validasi tindakan yang salah. Contohnya ada anak-anak berkelahi. Ya, itu harus kita tanya satu persatu anak, bukan memarahi anak, tapi kita mencari solusinya bagaimana. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa
keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti timbul dari dirinya sendiri untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada, yang sudah diperbuatnya. Itu adalah segitiga restitusi, segitiga untuk menyelesaikan masalah. Mungkin dari Bapak Ibu guru semua sudah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tidak sampai 3, mungkin ya, sampai 2, apa cuma menstabilkan identitas saja, atau mungkin hanya yang terakhir saja. Nah, itu mungkin sudah pernah, walaupun baru dengar segitiga restitusi itu seperti apa. Saya juga pernah, aku berarti pernah melaksanakan segitiga restitusi, tetapi tidak seutuhnya, baru tahap 1 atau tahap 2 saja. Mungkin seperti itu. Nah, ini adalah mungkin contoh dari kasus-kasus anak. Reno sepatunya ditendang oleh temannya setelah selesai sholat duha. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini nanti bisa diterapkan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu apa tadi? Memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Lanjut. Tampil ini. Nah, refleksi mungkin ini yang terakhir materinya. Perasaan saat ini adalah mungkin perasaan Bapak Ibu saat ini tentang materi budaya positif tadi. Ini perasaannya bagaimana? Perasaannya senang mendapatkan materi atau ilmu yang baru. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa ya segitiga restitusi ternyata seperti itu. Mas Faiz, gimana Mas Faiz? Keyakinan kelas juga. Karena sebelumnya mungkin yang ada di bayangan ini, kok keyakinan kelas ini? Ya peraturan kelas. Ternyata peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Mungkin target saya selanjutnya yaitu posisi kontrol manager ya, untuk sebagai posisi kontrol manager target saya selanjutnya. Kenapa posisi kontrol manager? Untuk saat ini belum. Target selanjutnya yaitu posisi kontrol manager. Tadi apa kalau posisi kontrol manager itu? Kira-kira posisi kontrol manager ya itu adalah posisi yang paling ideal. Melembutkan dari diri siswa itu loh, supaya intrinsik dari ya, dari dalam diri siswa, tumbuh dari dalam diri siswa. Nah itu internal ya, bukan eksternal. Lanjutnya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tentang budaya positif, bisa berbagi praktik baik di kelasnya masing-masing, bisa disampaikan di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang sudah diterapkan, bagaimana cara yang sudah diterapkan restitusi, segitiga restitusi yang sudah pernah dilaksanakan. Mungkin bisa berbagi praktek baiknya di kelasnya masing-masing. Mungkin siapa Bapak Ibu guru menyampaikan ya, cara membuat keyakinan kelasnya di kelas bagaimana, efeknya ke siswa bagaimana, dampaknya ke siswa bagaimana, dan lain sebagainya. Disampaikan ya bagus, secara teori memang bagus gitu loh.
hanya dilakukan sekali ini, besok harus continue dan untuk mencapai target tadi kan harus intinya bareng-bareng antara guru dan anak juga. Bagus, pada intinya bagus. Untuk materi budaya positif itu menurut saya dari modul 1.1 sampai 4 ini adalah modul yang paling bagus karena sesuai dengan keadaan di sekolah budaya positifnya. Tetapi untuk menanggapi tentang anak-anak tadi ya, anak-anak dari menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu bagikan seorang apa itu petani. Guru itu bagikan seperti petani. Anak-anak itu adalah benih-benih. Ada jenis benih petani kan bisa ada benih jagung, ada benih padi, ada benih kacang. Jadi anak-anak itu unik-unik, mempunyai keunikan masing-masing. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di kelas dengan anak-anak yang unik tersebut? Ya kita sebagai guru atau sebagai petani tadi merawat anak sesuai dengan cara bibitnya itu tadi. Anak dengan bibit padi kita merawat dengan cara merawat padi. Anak dengan bibit jagung kita merawatnya juga seperti merawat jagung. Jangan dikebiah-biah. Kabeh carane padha. Kudu ngene. Kowe garap iki kudu iki. Nah, itu namanya menuntut. Kita sebagai guru yang sekarang menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut apa yang menjadi minat dan bakat siswanya masing-masing. Jadi kita harus sesuai dengan tadi benihnya. Contohnya padi. Bibit padi kok dirawat dengan cara merawat jagung, bagaimana hasilnya? Pasti akan gagal. Bibit padi itu kan banyak membutuhkan air. Lah kok padha ngrawat karo jagung, mesti sini gabung, tidak akan menumbuhkan hasil yang maksimal. Mungkin malah akan mati, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu adalah seorang guru seperti itu. Merawat anak, merawat tumbuhan itu sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Walaupun itu mungkin sulit ya penerapannya di kelas, prakteknya mungkin sulit. Prakteknya itu tidak bisa maksimal. Nah, mungkin dari sedikit demi sedikit. Yang penting kita sudah tahu dulu teorinya bagaimana, nanti kita bisa praktekkan dan kita terapkan di sekolah kita agar menjadi sekolah yang berbudaya positif tadi. Mungkin ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu guru semuanya tentang budaya positif tadi. Monggo. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, demikian penyampaian materi tentang budaya dari saya. Cukup sekian dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.